Halo teman-teman, kita lanjut lagi ya ke bulan Mei. Yang terjadi di bulan Mei. Jadi kita lihat di soal yaitu pada tanggal 3 bulan Mei membeli perlengkapan tailor, gunting mengaris, benang obras, benang jahit, jarum jahit nilai 1.200.000 secara tunai. Maka jurnal umumnya adalah perlengkapan pada kas nilai 1.200.000. Lalu pada tanggal 5 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju wanita dengan potong. Jadi di video sebelumnya yaitu pada bulan April itu terdapat transaksi pada tanggal 27 tuh. Nah kita buka aja lagi bukunya pada tanggal 27 transaksinya yang terjadi yaitu senilai segini. Bisa lihat di layar. Transaksi yang terjadi pada tanggal 27 adalah ini. Lalu kita tulis di jurnal umumnya kas ada piutang karena kas kita bertambah dan piutang kita berkurang. Senilai 760.000 kas di debit dan piutang di kredit. Lalu pada tanggal 6 menerima jasa tailor yaitu baju wanita tanpa furing 1 potong secara tunai. Lalu 2 potong celana wanita secara tunai, 4 potong celana pria tunai, dan 3 potong permak baju tunai senilai 30.000. Karena ini kita tunai semua, maka transaksi yang terjadi yaitu kas pada pendapatan usaha senilai 1.210.000. Lalu pada tanggal 8 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27, yaitu jasa jahit baju wanita dengan furing 2 potong senilai 380.000. Maka transaksi yang terjadi di jurnal umum adalah kas pada piutang karena kita menang dan kas kita bertambah. Seperti itu. Lalu kita lanjut pada tanggal 10 Mei kita lihat yaitu baju wanita dengan furing 4 potong dibayar secara kredit dan baju pria dengan furing dibayar secara kredit juga sebanyak 4 potong. Maka transaksi yang terjadi pada tanggal 10 yaitu piutang pada pendapatan karena konsumen itu membayarnya secara kredit, maka di jurnal umumnya ditulis piutang pada pendapatan usaha senilai 1.320.000. Lalu pada tanggal 14 Mei membayar beban utilitas senilai 1.400.000, maka transaksinya yaitu beban pada kas. Lalu pada tanggal 16 menerima sewa gudang selama 2 tahun senilai 72 juta, maka di jurnal umumnya yaitu kas pada pendapatan sewa karena kita menerima sewa gudang. Lalu pada tanggal 18 menerima pelunasan atau transaksi tanggal 10. Nah, yang transaksi tanggal 10 ini, piutang ini dibayar pada tanggal 18 tuh. Jadi kas pada piutang senilai 380.000. Lalu pada tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit baju pria dengan furing. Transaksi di jurnal umumnya yaitu kas pada piutang karena kita menerima uang atas piutang yang terjadi senilai 560.000. Lalu pada tanggal 21 membeli perlengkapan tailor sebesar 700.000 secara tunai di jurnal umumnya yaitu perlengkapan pada kas karena kita membeli perlengkapan jadi perlengkapan bertambah dan kas berkurang di kredit senilai 700.000. Lalu pada tanggal 22 menerima pelunasan atas tanggal 10 sama yaitu senilai 380 yaitu transaksi jurnal umumnya kas pada piutang senilai 380.000. Lalu kita lanjut ke tanggal 23 yaitu menerima jasa yaitu celana wanita 2 potong dibayar secara tunai, lalu celana pria 3 potong secara tunai, permak baju 4 potong secara tunai 30.000. Transaksi yang terjadi pada tanggal 23 yaitu kas pada pendapatan jasa karena semua dibayar lunas senilai 915.000. Lalu pada tanggal 25 membayar gaji karyawan, kita membayar, jadi beban gaji pada kas kita berkurang dan kita terdapat senilai 3.250 yaitu sebanyak 2 karyawan, maka jurnal umumnya yaitu 6.500.000 karena dikali 2. Itu pada tanggal 25.
26 ini yaitu menerima jasa yaitu 5 potong baju wanita dengan geber secara kredit, baju pria dengan kuning, geber secara kredit 2 potong, baju pria dengan 1 kredit, dan permak baju 5 potong secara tunai 50.000, sorry. Jadi transaksi yang terjadi pada tanggal 26 yaitu kas bertambah 250.000 karena tadi ada yang membayar secara lunas, lalu piutang tambah 1.290.000 karena tadi ada yang membayar dengan kredit, lalu pendapatan usaha kita bertambah 1.440.000. Kita tambah saja antara kas dan lalu pada tanggal 27 pengambilan uang untuk keperluan pribadi senilai 1.300.000 maka transaksinya itu prive pada kas karena uang senilai 1.300.000. Lalu pada tanggal 30 Mei menerima pelunasan atas transaksi tanggal 26 atas jasa jahit baju pria dengan fitting 1. Maka jurnal umumnya itu kas pada pendapatan karena kita mendapatkan piutang sebesar 140.000. Lalu kita lanjut ke dan totalnya dan antara debit dan balance yaitu senilai 90.685.000. Lalu kita lanjut ke buku besar. Kayak yang udah aku jelasin sebelumnya, yaitu di buku besar itu adalah perpindahan dari jurnal umum yang diletakkan di buku besar tapi dengan akun-akun kolom-kolom yang berbeda. Seperti kas itu ditaruh di tempat yang berbeda seperti ini. Kalian bisa lihat di layar yaitu ini ada saldo nilai 14.860.000. Lalu kita tinggal taruh di saldonya, terus dikurangkan, lalu ditambahkan lagi jika ada debit, lalu dikurangkan lagi, lalu ditambah-tambahkan. Dan hasil akhirnya saldo yaitu 180.735.000. Begitupun dengan piutang sama aja seperti kas, perlengkapan pun sama, lalu disewa dibayar di muka pun sama seperti itu, sama aja gitu ya. Lalu kita lanjut ke kalau kita udah paham di buku besar itu gampang. Terus kita lanjut ke neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini adalah hasil dari tadi yang ada di buku besar, itu hasil akhir saldo. Kita letakkan di neraca saldo. Jadi kayak kas tadi kan 180.735.000. Letakkan di neraca saldo seperti ini nih. Kalian bisa lihat. Tuh, kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, peralatan, itu ditaruh di debit senilai hasil akhir yang ada di buku besar, lalu akumulasi penjualan peralatan, modal itu diletakkan di kredit, lalu prive di debit, pendapatan itu ditaruh di kredit senilai jumlah yang tertera di buku besar. Lalu hasil akhirnya pun akan balance yaitu senilai 270.435.000 pada gambar. Lalu kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Oke guys, jadi jurnal penyesuaian ini kita lihat informasi data per 31 Mei yaitu perlengkapan tersisa senilai 500.000. Jadi di neraca saldo itu perlengkapan jumlah akhir perlengkapan yaitu 2.200.000 dikurangkan dengan 5.000 yaitu 1.700.000 kita pisahkan di JP yaitu beban perlengkapan dan badan perlengkapan. Lalu yang kedua penyusunan mesin jahit. Jadi di sini beban penyusunan peralatan dan akumulasi penyusunan peralatan senilai 220.000. Lalu beban sewa dan sewa dibayar muka senilai 1.700.000 kita letakkan JP-nya seperti itu. Lalu sewa yang diterima dan terpakai senilai 3 juta dan di sini pendapatan sewa dan sewa diterima di muka senilai 69 juta karena di neraca saldonya sewa dibayar di muka yaitu 61 juta. Misalnya di sini pendapatan sewanya 72 juta dikurang dengan 33 juta itu di AJP-nya maka senilai 69 juta dan beban piutang senilai 1,2% dan hasilnya adalah 13.800 gitu guys. Kita lihat di sini dan jumlah hasil akhirnya pun balance 72.600.
Kita lanjut ke neraca lajur. Jadi neraca lajur itu adalah perpindahan dari ini ya, semua akun kita pindahkan ke neraca lajur. Nih, di sini ada akun-akunnya yaitu ada neraca saldo, ada jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca. Yang pertama nih di neraca saldo. Jadi dari buku dari neraca saldo, pembukuan neraca saldo di sini kita pindahkan ke neraca lajur. Kita letakkan di sini nih. Kita pindah-pindahin aja. Lalu di ayat jurnal penyesuaian pun seperti itu. Dari jurnal penyesuaian kita letakkan di neraca lajur. Kita pindahin aja. Jadi seperti ini. Nih, nah di neraca saldo disesuaikan itu adalah jumlah pengurangan dari neraca saldo ke ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini guys bisa dilihat di neraca saldo 180.735. Di neraca saldo disesuaikannya sama. Nah, nih kalau misalkan nih di neraca saldonya ada 2.200.000, lalu di AJP-nya ada 1.700.000, maka dikurangkan debit dikurang kredit, hasilnya 500 di debit. Begitupun seterusnya, ke bawahnya pun seperti itu sama. Kalian bisa lihat di layar kalian. Lalu di akhir, di jumlah akhir itu harus balance antara debit dan kredit, itu harus balance. Nih, kalian harus cari dan harus balance ya. Tinggal ditambah-tambahkan aja dan lalu di laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini adalah semua beban-beban yang ada itu kita letakkan di bagian laporan laba rugi. Nah tuh kalian lihat laporan laba rugi debit. Nah lalu di neraca adalah semua yang bukan di laporan laba rugi itu kita letakkan di bagian neraca. Kalau yang di laporan laba rugi kan kayak beban gitu. Nah, kalau di neracanya ini sisa dari yang selain beban, pokoknya kita letakkan di bagian neraca. Terus kita lanjut ke laporan laba rugi, laporan keuangan laba rugi. Nah, kan tadi udah dikasih tahu tuh kalau laporan laba rugi itu kayak beban dan pendapatan tuh. Nah, tinggal kalian letakin aja nih di sini. Kalian bisa lihat tuh. Nah, tuh kalian bisa lihat laporan keuangan laba ruginya, pendapatan jasa senilai 4.985.000, pendapatan sewa 3 juta, dan beban operasional kita letakkan di bagian bawahnya. Lalu pada bagian pendapatan jasa kita jumlahkan dan hasilnya adalah 7.985.000. Lalu pada bagian beban itu 11.584.634. Nah, lalu kita kurangkan tuh antara beban dan pendapatan. 11.584.000 dikurang 7.985.000 dan hasilnya 3.599.000 guys. Ini. Lalu kita lanjut ke laporan perubahan modal ekuitas. Nah, nih. Di laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal itu modal per 1 Mei kita letakkan di sini. Jadi yang dimasukkan ke laporan perubahan itu ada modal, laba rugi, prive. Nah, nih di modal ini kita udah temu 193.229.000. Lalu laba rugi bersihnya itu 3.599.000 yang barusan kita lihat di laporan laba rugi nih. Nih, nah itu kita pindahkan ke sini, yang ketemu ya. Lalu prive-nya 1.300.000. Kalian bisa lihat di neraca lajur ada itu prive, neraca saldo pun ada prive sebesar 1.300.000. Dan kita kurangkan antara modal dikurang laba rugi prive dan hasilnya 188.329.532. Lalu kita lanjut ke laporan neraca. Di neraca ini ada aktiva lancar, ada aktiva, aset, dan kewajiban. Di aset ini ada aset lancar dan aset tidak lancar.
Dan akun-akun yang ada di aset lancar itu ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, pengisian piutang, sewa diterima di muka. Lalu di aset tidak lancar itu ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nah, jadi yang lancar-lancar itu yang selalu pasti dia akan berubah terus gitu, kayak nambah gitu. Nah, ini di aset lancar itu ada kas senilai 180.735 juta, piutang 1.150.000, perlengkapan 500.000, sewa diberi muka 59.500, pengisian piutang ini kita dalam kurungin karena nanti akan dikurang. Jadi yang di dalam kurung ini nanti dikurangkan dan hasilnya 172.871.200. Lalu di aset tidak lancar ada peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Dan peralatan itu dikurangkan dengan akumulasi penyusutan peralatan. Jadi penyusutan itu pasti dikurangkan ya. Dan hasilnya 15.458.332. Lalu di situ dari 172.871.200 dikurangkan dengan ditambahkan dengan 15.458.332 dan hasilnya 188.329.532. Dan ini modal akhir kewajiban. Itu ada modal akhir tadi di laporan perubahan modal ada senilai 188.329.532 dan hasilnya akan balance antara aset dan kewajiban. Oke, kita next di jurnal penutup. Ya, jadi di jurnal penutup ini itu akunnya itu pendapatan dan ikhtisar laba rugi. Jadi bisa kalian lihat tuh di layar kayak gini. Jadi akun-akunnya ada pendapatan pada ikhtisar laba rugi senilai 4.895.000. 4.895.000, sorry. Kalian tinggal pindah-pindahkan aja dari laporan keuangan sebelumnya itu berapa hasil saldonya, tinggal kalian pindahkan ke sini. Itu lawannya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi pendapatan pada ikhtisar laba rugi, lalu ikhtisar laba rugi pada beban. Tuh, kalian tinggal pindah-pindahkan aja beban, lalu ikhtisar laba rugi adalah jumlah dari semua beban. Lalu ada modal pada price berapa, tinggal kita masukkan saja. Lalu modal pada ikhtisar laba rugi. Nah, jadi gini, kalau misalkan beban, itu tuh kayak dibalik aja. Beban kan tadinya semuanya ada di debit, lalu kita pindahkan aja ke kredit. Begitupun pendapatan. Pendapatan pun tadinya semuanya ada di kredit, biasanya kan. Nah, di sini kita pindahkan jadi di debit. Begitupun modal pada price, modal pada ikhtisar laba rugi, dan pendapatan sewa pada ikhtisar laba rugi. Dan jumlahnya akan balance. Temukan hasilnya segini 25.678.630. Kita lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Nah nih, jadi akun-akun neraca saldo setelah penutupan itu ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, penyisian piutang, sewa diterima di muka, peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, dan modal. Kalian tinggal pindahin aja sesuai dengan jumlahnya berapa dan tempatnya di mana, itu tinggal kalian taruh aja, letakkan aja di bagian sini semuanya, tuh kalian bisa lihat. Lalu kita jumlahkan juga dan hasilnya harus balance antara debit dan kreditnya. Tuh, kalian bisa lihat. Lalu kita lanjut, ada jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini jadi di jurnal pembalik ini ada akunnya, yaitu sewa dibayar di muka pada pendapatan sewa. Jadi kalau jurnal pembalik ini seperti kayak pendapatan, beban terima di muka, sewa dibayar di muka, dan pada bulan Mei ini akunnya yaitu sewa dibayar di muka pada pendapatan sewa saja, yaitu sebesar 69 juta. Hai guys. Lalu kita akan lanjut ke transaksi bulan Juni. Kita bisa lihat nanti di video selanjutnya. Oke, soon.